Perkenalkan, nama saya Mike Binti Kakak dengan NIM 221118104, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya akan menceritakan sebuah cerita literasi dengan judul Mainan untuk Hana. Penulis Yuniar Kairani. Kita pasti punya kakak dan adik di rumah. Kemudian kakak dan adik biasanya saling menyayangi dan memberi. Begitu juga yang dialami oleh Bone dan Hana. Bone adalah anak laki-laki yang memiliki keterbatasan fisik. Dan dia hanya bisa bergerak kemana-mana jika menggunakan kursi roda. Pertama kali dalam hidupnya, dia mendapatkan kursi roda yang baru yang sesuai untuknya. Namun adiknya Hana salah paham dan menjadikannya sebagai mainan. Pada suatu hari di sebuah yayasan, Bone mendapatkan kursi roda yang baru dan Bone sangat senang dan bahagia karena kursi roda ini bisa membuatnya mudah untuk bepergian. Namun, masalahnya, Hana atau adiknya ini selalu menjadikan kursi rodanya sebagai mainan, karena adiknya ini tidak mempunyai mainan. Kemudian Bone bingung dan ingin sekali rasanya membelikan adiknya mainan supaya adiknya ini tidak memainkan kursi yang dimiliki oleh Bone. Dan dia berpikir bahwa jika dia membelikan Hana boneka, pasti Hana menyukainya dan tidak menjadikan kursi rodanya sebagai mainan oleh Hana. Kemudian ibunya memberikan uang agar Bone mengantarkan Hana atau adiknya untuk membeli mainan. Lihat, Hana, bonekanya lucu-lucu semua ya. Kemudian mereka mengambil boneka itu dan melihat. Ternyata harganya mahal. Uang yang diberikan oleh ibunya tidak cukup untuk membelikan boneka itu. Namun dalam hati Bone takut bahwa nanti Hana kecewa. Namun Hana berkata, tidak usah, karena kursi rodamu lebih bagus dari boneka itu. Kemudian Bone menjawab, kursi roda ini milikku. Karena saat Bone menggunakan kursi rodanya, dia merasa bahwa dia sama seperti orang lain berjalan dengan kaki. Dalam hati, Bone bergumam, bagaimana ya caranya saya mengumpulkan uang agar boneka itu bisa saya bawa pulang dan dijadikan mainan oleh Hana. Bone akhirnya menjual es lilin buatan Pak Didi. Dan Bone berkeliling untuk menawarkan esnya. Di jalan penjual es lainnya mengebut. Di sini walaupun tangan Bone kuat, namun kursi rodanya tak secepat sepeda orang-orang lain. Walaupun Bone berkeliling, namun tidak sejauh dari yang lainnya. Apalagi
dia harus menjaga adiknya Hana. Kemudian tiba-tiba hujan datang, dan Bone menyuruh Hana lari untuk berteduh. Aduh, esnya mencair, sehingga banyak yang tak terjual. Sehingga uang Bone dapatkan hanya sedikit. Dalam hati Bone, berkursi roda memang tak mudah dan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama jika saya harus menjual es lilin untuk mendapatkan uang untuk membelikan boneka Hana. Bone kemudian berpikir lagi, di mana ya bisa mendapatkan uang dan bagaimana caranya? Tiba-tiba Kak Ima memanggil dan meminta tolong kepada Bone. Karena di dapur ada setumpuk adonan kue dan semuanya harus cepat diselesaikan. Bone menjawab kepada Kak Ima, yang ini Bone bisa lakukan atau kerjakan. Kemudian beberapa waktu kemudian, kue-kuenya itu selesai dengan tepat waktu dan Bone pun mendapatkan tambahan uang saku. Setelah itu, Bone mengajak Hana untuk membeli mainan. Namun, sesampainya mereka di toko itu, ada anak kecil dan ayahnya baru keluar dari toko tersebut. Kemudian Bone dan Hana masuk, dan benar saja, boneka itu sudah terjual. Bone sangat sedih karena terlambat datang dan langsung saja mengajak Hana untuk pulang. Namun Hana malah senang karena terlambat datang. Katanya dia menginginkan truk atau mobil truk saja. Kemudian Bone bertanya sekali lagi, Hana mau truk? Dan Hana hanya mengangguk, sehingga Bone lega dan berpikir bahwa kalau Hana membeli mobil truk, pasti uangnya cukup. Setelah mereka membayar, uangnya benar-benar ada kembaliannya. Dan sisanya dari uang mereka itu, mereka membeli es krim. Bone melihat adiknya dan tampak adiknya ini sangat bahagia dan benar-benar bergembira. Dan Hana mengatakan bahwa mainan mobil truk ini lebih bagus dari boneka. Karena mainan mobil truk ini mempunyai roda. Hana sangat senang dan berkata, "Hore, sekarang kita mempunyai mainan yang sama." Bone hanya tersenyum mendengar perkataan adiknya itu. Itulah cerita literasi yang menceritakan bagaimana rasa kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya dan rasa bangga adik kepada kakaknya. Itulah cerita literasi. Shalom, sekian dan terima kasih.